Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, selamat berjumpa dalam program Talkshow Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, kita ini kembali seperti pada awal tahun lalu ya. Talkshow ini diawali bulan Maret 2020, rutin setiap Senin. Talkshow sesi 1 ya, episode 1 itu setelah Pak Tony Mulya dan Pak Roni Daud keluar dari rumah sakit. Pak Roni Daud keluar rumah sakit, Pak Tony Mulya selesai isolasi mandiri. Itu hampir bersamaan COVID ya. Dan waktu itu sempat 2-3 bulan kali kita cukup banyak, waktu itu ada 12 episode kali kita bahas mengenai COVID. Tapi COVID-nya sekarang ini varian baru ya, Delta, sehingga lebih menyeramkan, dan jumlah pasien, jumlah terjangkit tiap hari juga sudah melampaui puncaknya yang tahun lalu. Tapi bagaimanapun juga ya, kalau penyakitnya mutan, manusianya kan juga tambah pinter ya. Bagaimanapun manusia akan ada sampai akhir zaman, nggak mungkin kalah sama COVID ya. Coba memang ini betul-betul serius sekali ya. Nah, kita akan mulai dengan kesaksian dengan Pak Tony Mulya. Pak Tony Mulya juga survivor, ya, artinya pernah mengalami COVID dan isolasi mandiri. Selamat malam Pak Tony. Selamat malam Pak Jarod. Ya, selamat malam. Saya yakin tidak kebetulan Bapak dulu mengambil keputusan untuk isolasi mandiri ya. Karena hari-hari ini, waduh, ceritanya seru banget nih Pak Tony. Jadi saya kan, anak saya COVID 15 hari yang lalu. Berarti ini sudah 2 minggu lebih ya. Nah, sekarang ini penuhnya rumah sakit itu makin menjadi-jadi. Jadi kemarin Pak Risa Solihin tuh bilang jemaatnya ke rumah sakit lagi ngantri UGD dipanggil Tuhan. Terus tadi sore saya baru dapat WA dari teman kuliah saya, Pak Simon ya. Kalau misalnya tahu Extra Joss yang melambungkan produk itu, yaitu Pak Simon. Kakak iparnya sakit. Jadi udah berapa hari yang lalu kontak dengan saya terus juga. Tapi karena mulai demam, mulai sesak nafas, saturasi turun, rumah sakit penuh, nekat aja dibawa dah ke rumah sakit. Nunggu 8 jam dan harus pulang, tetap nggak bisa masuk. Saya bisa bayangin gimana perasaannya waktu pulang. Ya, itu harapan bisa makin kayak kandas. Atau saya sendiri, waktu hari kelima, Delta ini hari kelima, anak saya udah sesak nafas. Saturasi dari dianya sehat 99, terus turun sampai 92. Padahal sehat itu 95, 98. 90, 95 itu berarti nggak sehat, tapi di bawah 92 harus oksigen. Kita beli oksigen belum nyampe. Bahkan sekarang lebih gawat lagi, stoknya kosong. Kalau ada 3 juta. Jadi waktu itu saya betul-betul panik sih. Anak sesak nafas, saturasi di bawah 92, demam, batuk udah 2 hari nggak berhenti. Berarti bukan hanya anak, kita pun nggak tidur. Lalu paginya anak saya jatuh di lantai ke depan, begitu. Itu begitu bisa bangun lagi itu ngomongnya begini, Pak, aku nggak dibawa ke rumah sakit. Pak, aku nggak dibawa ke rumah sakit. Itu hati saya tersayat-sayat. Saya nggak bisa dapatkan rumah sakit buat anak saya. Saya mengambil keputusan untuk tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan keadaan, nggak menyalahkan rumah sakit, nggak menyalahkan teman yang punya rumah sakit. Saya mengambil keputusan, mau nggak ada alternatif, ya, isolasi mandiri. Nanti saya akan sambung cerita saya, ya. Tapi kalau lihat saya udah tersenyum begini ya sudah membaik, maka udah bisa ketawa ya. Tapi sekarang saya mau ke Pak Tony dulu, Pak Tony. Pak Tony boleh ceritakan mengenai isolasi mandiri dulu, Pak. Dulu isomannya itu gimana kira-kira, Pak? Iya, saya mungkin masuk generasi pertama, Pak, yang mengalami COVID barengan dengan Pak Roni Daud Simeon ya. Sebelumnya kan kita nggak tahu bahwa ini COVID. Jadi saya ke dokter, dianggapnya mungkin ada paratifus, ada demam, dikasih obat, tapi nggak turun-turun.
Dan akhirnya tanggal 20-an, setelah 2 minggu saya rasanya nggak benar, saya ke rumah sakit Angkatan Darat waktu itu. Jadi di rumah sakit Angkatan Darat, lalu diperiksa, dan saya positif gitu, COVID. Ya, jadi positif COVID, dan istri saya enggak, justru. Istri saya enggak. Dan akhirnya dokter bilang begini sama saya, di rumah sakit ini banyak orang sakit, Pak. Kebetulan juga lagi penuh katanya. Dan waktu itu kan nggak semua rumah sakit bisa nerima COVID, Pak. Wisma Atlet pun belum ada. Tapi dokter bilang begini mas saya, udah saya percaya katanya ibu bisa merawat bapak. Lalu diisolasi mandiri aja gitu. Akhirnya ya udah kita bawa pulang isolasi mandiri. Kebetulan saya punya ya dokter pribadi saya, bukan dokter, mentor saya Pak Ruyandi. Saya juga terus agak ngandelin dia lah. Jadi saya dibawa pulang, dan waktu dibawa pulang istri saya ambil keputusan, oke deh katanya bisa. Istri saya minta obat ke dokter. Dok, obatnya apa? Kata dokter, sampai hari ini nggak ada obatnya katanya. Udah aja, yang penting makan sehat, ya kan, vitamin dikasih tahu ini makan. Lalu no way, itu aja gitu. Kalau imunnya naik nanti bisa sembuh gitu. Terus ya saya pulang, hari kedua ada anak rohani saya kirim ambulan, Pak. Waktu itu Wisma Atlet baru buka. Jadi saya mau dibawa ke Wisma Atlet. Ya udah siap dibawa semua. Tapi dengan syarat ya nggak boleh ditengok sama istri sama anak. Nah, istri saya keberatan sama anak saya. Nggak, mau terusin isolasi mandiri aja. Karena memang di rumah saya cuma saya berdua dengan istri, Pak. Jadi istri saya di luar, saya di dalam. Tapi kalau saya mau keluar, istri saya naik ke atas dulu ke loteng, saya keluar. Nah, kalau berjemur itu tetangga kan tahu semua tuh. Jadi pada lari semua. Jadi kayak orang sakti, Pak. Dan gereja disegel waktu itu kan nggak tahu, Pak. Saya akhirnya rupanya sama Dinkes dipantau, Pak. Waktu itu sakit seperti apa dipantau. Jadi itu awal dari saya ngalami COVID. Jadi sebenarnya saya juga mau ke rumah sakit, cuma waktu itu dokter nggak kasih karena habis tempatnya. Gitu. Nah, terus kan ibu nggak ketularan tuh. Ya, jadi kalau misalnya mau ngasih nganter makanan, gitu, komunikasi atau interaksinya betul-betul nggak ketemu ya, Pak ya? Iya, sama sekali enggak, Pak. Dia pakai telepon, kasih tahu tuh makanan udah di pintu, saya keluar, saya ambil, saya naik ke atas, nggak berani ke bawah, Pak. Jadi ya udah kayak kasih makan ini aja, kayak di penjara, Pak. Saya duduk di sini pun di ruang tamu nggak boleh sama dia. Ya saya di kamar terus, betul-betul isolasi, Pak. Nggak ketemu dengan orang. Yang saya TV pun saya matiin, handphone saya off juga sih. Pusing juga dengernya COVID terus. Jadi total Bapak berapa hari di kamar, Pak? 40 hari, Pak. Wush. Karena jadi gini, Pak. Jadi pertama minggu, katanya kan 2 minggu hilang itu. Saya pikir kalau saya kena 2 minggu sebelum saya diputuskan dokter, bisa lewat kan. Tapi udah seminggu di PCR masih positif, Pak. 2 minggu di PCR masih positif juga. Berarti kan udah sebulan saya itu dari mulai kena. Tapi ya saya waktu itu memang ada satu hal nih, mau mendekati Paskah ya. Jadi Jumat Agung Paskah, saya bilang saya mau puasa aja deh, saya bilang ke istri saya. Padahal istri saya kan punya obat-obatan banyak, bukan obat, vitamin itu banyak dari anak saya dikirim, nggak boleh nggak makan, diatur makan. Saya bilang saya mau ambil puasa, kebetulan saya di jaringan doa, itu 400 orang mau support puasa, Pak. Dan sebagian kan nggak tahu saya itu diisolasi gitu. Saya ambil puasa. Dan akhirnya ya anak saya, istri saya komplain, nggak boleh puasa nih. Ntar saya kasih tahu Pak Ruyandi, jangan kasih tahu, saya bilang yang ini. Akhirnya saya kasih tunjuk di grup saya di jaringan doa bahwa ada 400 orang yang ikut puasa sama saya. Istri saya kasih juga sih,
ya udah deh puasa katanya, tapi jaga makan dan sebagainya. 3 hari loh saya nggak makan, nggak minum, saya ya tolak, maksudnya nggak makan obat juga. Dan yang aneh, setelah puasanya habis, sehari sebelum puasa saya habis, dari Dinkes kasih tahu bahwa saya ini udah negatif gitu Pak. Jadi kelihatannya waktu puasa itu jadi negatif, aneh juga. Iya, karena sebenarnya kan nggak boleh itu, harus dapat asupan makan. Oh, tapi Bapak begitu pas selesai puasa itu dikasih tahu bahwa negatif ya? Ya, ini waktu puasanya. Ya, ternyata, memang saya udah diperiksa sebelumnya, tapi dalam puasa justru saya sembuh gitu. Ya, memang ini berlawanan dengan ilmu pengetahuan. Saya ambil iman dan saya percaya kesembuhan juga dari Tuhan lah. Amen. Tapi yang nggak sembuh juga ya mungkin Tuhan panggil pulang, nggak apa-apa juga Pak. Lebih indah kali. Surga juga ya. Tapi kalau ngadepin sendiri, waduh gawat juga loh. Ya dulu kan jadi banyak orang yang kirim obat ke saya Pak. Ada dari Lombok, ada dari Bali. Semua orang kirim ya. Semua Pak. Oh ini bagus Pak, udah hasil doa segala macam. Saya taruh aja Pak. Dari Pulau Gadung ada kirim obat, ini dari Cina. Semua obat banyak banget di rumah saya. Saya nggak hiraukan Pak. Saya cuma percaya vitamin aja lah, vitamin. Dan kalau kita punya imun yang kuat, ternyata imun yang kuat ya, tubuh kita tuh diperlengkapi oleh Tuhan dengan satu, ya saya percaya kekuatan, vitamin, imun juga perlu, iman juga perlu, dan akhirnya saya bisa sembuh. Gitu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, makasih Pak Tony. Nanti begitu ada pertanyaan yang kira-kira butuh Bapak atau ada yang mau bertanya kepada Bapak, karena Bapak sudah pernah ini, Bapak akan lagi. Sebentar Pak Riyandi, dia minta saya WA dia kalau kita udah siap. Saya tadi bilang 5 menit lagi. Saya kasih kesaksian sambungan dari saya sedikit. Setelah itu Pak Riyandi akan masuk. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang saya ganti tambahkan juga kesaksian karena saya bukan COVID ya. Saya itu dulu gejala COVID tahun lalu dan saya tidak PCR, tapi saya isolasi mandiri. Tapi yang tahun ini adalah anak saya. Jadi anak saya positif COVID 15 Juni antigen. Lalu besoknya kita PCR, waktu itu kan sudah ramai ngantri, sehingga hasilnya tuh baru dapat jam 12-an malam, kita sudah tidur. Jadi begitu bangun baru tahu tadi malam ada masuk positif. Tapi kemarin untungnya pada waktu anak saya itu antigen positif, kita langsung sudah berikan vitamin mineral lengkap ya, yaitu zinc plus vitamin D 5.000 ya, yang dikunyah itu ya, lalu Becom. Tadinya sempat pakai Segafit, itu sudah termasuk di dalamnya ada vitamin C 750 mg. Tapi rupanya anak saya menjadi mual. Akhirnya kita ganti Becom Z, tapi tambah dengan vitamin C yang 250 mg sehari 2 kali, gitu ya. Nah, terus belum lagi ya, jadi Becom Z kan untuk multivitaminnya, zinc plus, lalu D 5.000 ya, vitamin C-nya sehari 2 kali itu sebelum dapat resep dokter. Juga saya berikan obat batuk karena dia batuk dari sejak hari pertama. Nah, begitu PCR-nya keluar, saya hubungi dokter, dan teman-teman juga yang mengalami hal yang sama, memang hubungi dokter juga nggak mudah ya, karena rumah sakit yang misalnya kapasitasnya 100 diisi 200, gimana dokter nggak sibuk. Jadi akhirnya ya bisa nyambung dengan dokter itu setelah dokter selesai praktek. Jadi telepon nggak nyambung, WA nggak dibales, tunggu deh kira-kira. Wah, nunggunya itu selama nunggu anak kan batuk terus, belum nggak selesai. Ya, begitu dapat resep dokter ya segera beli. Nah, yang segera beli itu kan memang virus itu nggak ada obatnya, gitu ya. Tetapi yang perlu itu kan antibiotik, ya, supaya kalau virusnya tuh menyerang paru-paru atau menyerang tubuh kita terluka, nah antibiotik itu mengobati lukanya. Kalau gara-gara virus ada batuk, obat batuk mengobati batuknya. Jadi yang diobati adalah tubuh yang terluka gara-gara virus supaya tubuhnya sehat. Kalau sehat bisa bangun antibodi yang berperan melawan si virus. Gitu. Jadi akhirnya dokter kasih saya antibiotik,
Lalu orang biasanya minum antibiotik yang cukup tinggi itu mual, ada penyertanya, anti mualnya. Nah, memang ada yang dikenal sebagai antivirus ya, misalnya Avigan, lalu oseltamivir atau ivermectin yang masih pro dan kontra, itu memang ya dianggap sebagai antivirus, ya, walaupun enggak 100% pasti, tapi sudah banyak mulai digunakan. Nah, itu saya dapatkan dengan resep dokter. Karena saya punya pikiran bahwa namanya isolasi mandiri itu seperti memindahkan rumah sakit ke rumah. Jadi tetap ada dokter yang mendampingi, entah walaupun pakai Halodoc atau online atau Zoom, telepon, supaya setiap langkah medis itu terpantau oleh dokter. Kita nggak obatin sendiri, kecuali vitamin mineral. Karena COVID yang varian baru ini, ya tadi saya bilang, anak saya itu hari pertama antigen itu masih batuk ringan, makanya kita juga waktu itu besok deh anunya PCR-nya sekarang udah malam nih, dan istri saya juga waktu itu sebenarnya dalam kondisi drop, bahkan dia nggak cerita sama saya kalau dia pingsan, jadi supaya saya nggak stres. 3 hari kemudian dia baru cerita kalau 3 hari lalu dia pingsan, tapi 3 hari kemudian dia udah mulai batuk. Jadi sekarang di rumah saya ya saya, istri, anak kamarnya masing-masing, makan masing-masing, meja masing-masing. Udah anggap aja. Tapi istri saya PCR negatif. Tapi walaupun negatif karena batuk, saya nggak sekamar loh, udah 3 minggu nih untuk langkah berjaga-jaga. Karena walaupun bukan COVID, kalau batuk kan repot. Jadi kita bisa parno deh kalau batuk itu. Jadi istri saya PCR negatif tapi batuk. Udah saya bilang kita bisa kamar aja lebih aman. Ya, kalau ngomong pakai masker, bahkan ngomong pun jarak-jarak jauh gitu, jauh-jauhan gitu kayak orang berantem gitu. Nah, tapi ya yang saya mau bagikan adalah kita mesti betul-betul tabah loh. Harus tabah, harus kuat dan betul-betul mengandalkan Tuhan. Gimana coba anak batuk itu kayak 24 jam. Saya sama istri gantian tidur. Pas bagian saya tidur, nggak bisa tidur juga. Maaf nih, batuk tuh kayak, maaf ya, kayak anjing menggonggong loh. Cukup begitu. Waduh, kencengnya minta ampun dan nggak ada berhentinya. Begitu anak berhenti batuk, kita tenang. Aduh, dia udah berhenti batuk nih, udah tidur kali gitu. Tiba-tiba pikiran negatif muncul nih. Berhenti batuk atau jangan-jangan. Atau jangan-jangan, kita ke atas, ke lantai 2 naik. Anak saya di lantai 2. Saya intip, untung ada lampu sedikit, walaupun sedikit, tak lihat mukanya deh, pucat apa enggak. Kalau pucat mati ini kan gitu-gitu kan, karena batuknya berhenti gitu, atau dia tidur gitu. Waduh, begitu makin jelas begitu, oh enggak, dia tidur. Aduh, terima kasih Tuhan. Itu kayak begitu tegangnya tuh. Sambil terus cari rumah sakit, enggak dapat Bapak Ibu, enggak dapat rumah sakit. Udah, maka akhirnya saya nyerah sama Tuhan. Tuhan, hidup mati di tangan Tuhan. Sampai saya tuh sempat bilang begini sama Tuhan. Kalau misalnya anak saya ini benar-benar gawat, karena coba saturasi 92, suhu 39,5, batuk nggak ada berhentinya, demamnya luar biasa, udah jatuh pingsan lagi, udah itu harus saatnya ICU. Sampai saya tuh bilang begini sama Tuhan, kalau sampai harus mati Tuhan, boleh nggak aku gantiin? Itu sampai saya tuh doanya begitu, saudara. Boleh nggak aku gantiin? Kira-kira begitu. Nah, dalam pergumulan yang paling berat itu Tuhan berkata bahwa ya itu nggak akan terjadi, kira-kira begitu. Kamu percaya. Wah, itu lega banget saya lega banget. Saya nggak tahu itu saya menyenangkan diri saya sendiri atau tapi sejak itu saya lega banget. Ya, lega banget. Dan singkat cerita aja, nanti saya akan sambung lagi ya. Anak saya akhirnya singkat cerita kemarin udah di antigen negatif dan hari ini PCR. Nah, ini malam ini mungkin sambil Zoom begini hasilnya keluar. Tapi yang pasti udah 3 hari nggak batuk, 3 hari nggak demam, batuknya udah hilang sama sekali gitu ya. Udah naik turun tangga juga nggak batuk gitu ya. Jadi saya harapkan ya mestinya sih dengan keadaan seperti itu udah positif. Sudah negatif ya. Sebentar saya cari Pak Ruyandi apakah sudah masuk login. Sebentar, saya kalau enggak saya WA ya. Maaf sebentar. Tadi karena Pak Ruyandi minta dikasih tahu kalau udah siap. Oke. Sambil saya cari sebentar kalau Pak Ruyandi sudah login, saya view galeri dah ya biar lebih mudah kelihatan. Shalom Pak Riyandi, apakah sudah ada masuk? Oke, sebentar ya.
Mungkin di waiting room, bukan ya. Jadi Bapak Ibu emang betul-betul COVID Delta ini penularannya jauh lebih cepat. Nah, untuk seberapa cepat sih penularannya? Anak saya itu kerja di kantornya itu 50 pegawai. 18 orang itu kena. Nah, yang 18 itu boleh dikatakan yang satu ruangan. Terus saya barusan juga kontak dengan seorang ibu gembala yang punya jemaat 63 kakak, seluruhnya positif. Jadi ketika ada satu orang COVID Delta ada di sebuah ruangan yang kapasitas katakanlah 100 dan itu penuh, dan dia batuk, itu penyebarannya lebih kuat daripada alfa. Karena itu benar-benar PSBB kali ini tuh harus ditaati ya. Ini mutan baru ini lebih ganas daripada sebelumnya. Tetapi sekali lagi, kalau kita punya imun yang kuat, maka imun itulah yang akan melawan COVID. Ya, makanya malam hari ini kita hadirkan Pak Ruyandi Hutasoid yang banyak berbicara mendalami mengenai imun. Karena ini kita sudah sesi yang ketiga. Sesi yang pertama waktu itu kita bicara mengenai nutrisi sehat dengan Pak Yohanes Sunardi. Ini maaf yang keempat ya. Yang kedua dengan Dr. Bambang yang menangani anak saya isolasi mandiri dan sembuh. Lalu Dr. Resa paru-paru kemarin ya, karena COVID itu yang diserang paru-parunya. Jadi kita perlu mengerti akibatnya, dampaknya, apa tanda-tandanya, paru-parunya cacat, gimana menyembuhkannya. Itu sudah kemarin. Kalau kemarin nggak ikut, nanti bisa dilihat di YouTube linknya. Nah, malam hari ini kita dengan Pak Ruyandi untuk imun. Ya, ini belum masuk ya Pak Ruyandi ya. Oke. Ya, kalau gitu saya kembali dulu lagi ke Pak ini ya, ke Pak Tony ya, Pak Tony biar menambahkan menyambung apa yang akan disampaikan lagi. Pak Tony, biar ini saya sambil kita nunggu Pak Ruyandi. Ya, saya kontak Ya. dia. Silakan Pak menambahkan apa yang penting untuk ya mungkin satu hal, kalau mungkin di antara saudara ada yang kena COVID, ya termasuk ya saya ambil contoh saya. Jadi COVID itu kalau datang ke tubuh kita, dia obrak-abrik tubuh kita, lalu dia pergi. Memang kalau kita udah negatif, artinya kita udah nggak COVID, tapi hati-hati jaga dengan diri kita, tetap harus jaga imunitas, kesehatan harus jaga. Kenapa? Saya kena COVID bulan Maret ya, dan bulan Juli saya nggak sadar, bukan nggak sadar karena sering tidur malam, karena memang kita bikin acara 24 jam doa, tiba-tiba paginya itu mata saya melihat itu gelap gitu. Saya bangun gelap, lalu 2 kali gelap, dan saya dibawa ke rumah sakit oleh istri saya. Ternyata detak jantung saya sampai 150, saudara. Jadi kalau 150 seperti jantungnya nggak mompa, sehingga darahnya nggak mengalir ke tubuh saya. Nah ini ya dokter dulu perkirakan saya sakit jantung, saudara. Tapi inilah yang disebut dengan dimer D ya. Jadi kekentalan darah kita jadi seperti itu. Nah itu perlu dijaga juga. Saya hampir meninggal karena ternyata saya anggap udah nggak virus, tapi akibat dari virus itu ada efeknya. Kita harus tetap jaga badan, ya jaga kondisi, ya harus lebih sehat. Jadi jangan lantaran udah nggak ada terus nggak dijaga. Imun tuh harus tetap ada gitu. Jadi sampai hari ini saya masih makan obat, saudara. Bukan makan obat, makan vitamin, ya buah, ya sampai hari ini sih nggak apa-apa lagi sih. Cuma kejadian tanggal 10 Juli itu memang mencekam saya, Fajar, tiba-tiba gelap. Karena detak jantungnya itu bisa 150 kali per detak per menit, saudara. Jadi kayak begitu aja, jadi nggak mompa, Pak. Itu akibat dari COVID gitu. Nah, memang bisa diselesaikan dengan saya jaga hidup sehat, ya kembali lagi vitamin yang cukup, tidur yang cukup ya. Kalau enggak bahaya itu. Belum dibuka Pak Jarod.
Ya, terima kasih Pak Tony. Jadi yang betul-betul berperang melawan COVID adalah antibodi. Makanya orang divaksin itu untuk apa sih? Untuk memicu supaya diproduksi antibodi. Antibodi lah yang akan berperang melawan COVID. Antibodi sendiri bahan bakunya tertentu, sehingga mestinya ya kita harus makan minum tertentu. Nanti kita akan tanyakan ke Pak Ruyandi ya. Dan antibodi itu diproduksi juga pada jam-jam tertentu. Kalau Pak Andreas dulu yang boleh dikatakan pakar tidur Indonesia gitu ya, Dr. Andreas, itu mengajarkan bahwa tidur itu bukan hanya soal 7 atau 8 jam. Kalau misalnya saya 8 jam, sehat dong. Tidurnya jam berapa? Jam 2 pagi sampai jam 10. Bangun ngopi, nggak bisa. Bangun tidurnya harus jam 10. Jadi untuk membangun imun yang kuat pun tidurnya itu ada jamnya, karena tubuh punya jam untuk reparasi organ tubuh. Jadi kitalah yang harus mengikuti jadwal tubuh kita, bukan tubuh kita ngikutin jadwal kita. Maka orang yang lembur-lembur itu ya nggak boleh sering-sering ya. Atau kalau di pabrik itu, di kantor tuh kalau lembur itu kan makanya mereka digilir ya. Shift 1, shift 2, shift 3 itu digilir, nggak bisa orang lembur shift 3 terus gitu. Nah, mungkin saya juga cerita mengenai anak saya tuh yang kena satu kantor 50 kena 18. Kebetulan memang itu 18-nya boleh katakan orang-orang yang kerjaan yang bagian digital, media, ngedit segala macam, desain grafis yang memang kerja sering sampai malam. Bahkan anak saya itu sebelum kena itu kayak seminggu terakhir tuh pulang jam 1, jam 2 gitu, ngelembur terus. Sehingga imunnya drop ya. Oke, sebentar kita tunggu Pak Royandi. Tadi sudah oke. Saya cari lagi ya. Apakah sudah masuk? Tapi pakai nama. Sebentar. Tadi barusan WA saya. Oke, siap. Oke. Oke, kita tunggu sebentar. Atau Pak Tony bisa tolong bantuin kontak Pak Royandi. Oke, ya sambil nunggu saya lanjutkan ceritanya dulu ya mengenai isolasi mandiri dan sistem imun. Jadi tidur itu penting sekali. Nah masalahnya kan orang COVID itu kan batuk, nggak bisa tidur. Makanya waktu itu saya konsultasi sama dokter ya. Kadang-kadang juga kita tuh perlu loh kayak dokter itu udah berkali-kali menangani, tapi kadang kayak pleng lupa gitu ya. Saya bilang sama dokter, obat batuknya orang minum obat batuk itu kan biasanya tidur. Kok anak saya nggak tidur-tidur ya? Ya karena batuknya terlalu kuat. Terus waktu itu saya sempat iseng begini, Pak Dokter, kalau batuknya saya ganti dengan Sanadril atau Formula 44 boleh nggak? Lalu dokternya bilang, oke, yang Sanadril boleh gitu ya. Nah begitu ditambah obat batuk yang memang kan obat batuk itu ada ya tulisannya ya. Apabila minum jangan mengendarakan mobil, mengoperasikan mesin karena obat ini bikin ngantuk gitu. Udah. Nah, kita pilih yang itu. Ya waktu itu kalau saya sebut merek namanya Sanadril. Nah, itu anak saya bisa tidur tuh benar-benar tuh. Wah, begitu dia minum tidur. Minum obat batuknya tidur. Begitu bisa tidur, wah itu percepatan demam turunnya tuh karena tadi ngeri juga gitu. Di atas 38 terus itu. Itu bisa turun di bawah 38. Lalu begitu tidur ya pasti batuknya berhenti, paling nggak pada 4 jam. Begitu bangun, batuk lagi. Pokoknya kalau dia batuk berarti bangun tuh. Kalau bisa tidur, nah tidur itu menjadi hal yang penting. Kalau udah terlanjur sakit kan susah ngontrol tidurnya. Tapi pelajaran buat kita, makanya kita yang sehat ini kita harus belajar punya pola tidur ya, punya pola tidur yang sehat. Jujur kalau saya nih sejak pandemi tahun lalu ini saya kalau nggak ada Zoom jam 9 jam 10 udah tidur. Walaupun nanti jam 4 bangun nggak apa-apa. Jadi 7 jam 8 jam itu dimulai jam 9 itu sekarang saya udah mulai tidur lebih sering ya, lebih awal maksud saya ya. Jadi sistem imun dibangun tentu oleh pola tidur, pola minum yang nggak boleh berkurang kecuali sudah ada masalah dengan ginjal kan nanti pompanya terlalu berat kalau orang yang nggak ada ginjal. Tapi kalau nggak ada masalah dengan ginjal ya minum 2-3 liter nggak masalah. Pola tidur, pola minum,
pola makan deh yang nanti saya harapkan mungkin Pak Troyandi akan juga menambahkan di situ yang membangun sistem imun. Tapi sebenarnya pola makan itu kan sudah dibangun, sudah disampaikan kemarin Pak Yohanes Sunardi ya. Tapi saya mungkin mau menambahkan sebelum Pak Troyandi masuk, saya ini sedikit bukan dari COVID ya. Saya itu 2009 gula saya itu 400-an dan itu saya terlambat ngetes. Ketika mata udah blur, gigi mulai copot, padahal ibu saya itu diabetes. Nah, 5 bersaudara rupanya hanya saya. Dan ibu saya itu suntik insulin mulai umur 35. Saya umur 46 baru ngetes. Dan 400-an. Nah, waktu itulah saya mulai dipicu untuk pola hidup sehat. Nah, acuan saya waktu itu adalah Dr. Tan Sutien sama Dr. Elizabeth Subrata. Dr. Tan Sutien itu nulis buku namanya Sehat Tanpa Obat. Sedangkan Ibu Elizabeth Subrata adalah Rahasia Umur Panjang. Ya, nah dari 2 buku itu akhirnya saya mulai betul-betul mulai dari 2009, jadi sudah 11 tahun ya sudah mulai hidup sehat. Hidup sehat saya itu intinya begini ya. Saya ini sebenarnya bukan soal teologis ya, tapi yang haram di Alkitab itu betul-betul saya jauhi untuk dimakan. Tapi bukan soal haram dan tidak haram, karena Dr. Tan Sutien menjelaskan bahwa semua yang haram itu ada dari sisi medisnya bahwa itu tidak sehat, gitu. Jadi ketika saya mulai betul-betul istilahnya tuh diet gaya Torat gitu ya, itu saya sempat bisa 8 tahun tanpa obat loh. Untuk diabetes saya, ya 8 tahun tanpa obat. Nah, saya mulai minum obat itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu karena ketika umur berjalan, rupanya istilahnya orang bilang tuh nggak nyanda. Oh ini Pak Royandi sudah pakai nama. Oke, sebentar ya, saya jadikan co-host dulu ya, atau tanpa itu pun juga bisa. Ya, selamat malam Pak Royandi. Ya, selamat malam. Oke ya, saya langsung stop cerita saya aja karena tadi saya nyantuk. Jadi saya langsung akan mulai. Ya, ini sibuk sekali Pak Dokter ya. Iya, dari tadi saya lagi ikutin YouTube. Saya pikir kok saya nggak masuk, baru saya lihat di atas. sorry. Oke. YouTube-nya Pak Jarod dengan spesialis paru itu. Oh, Dokter Esa, iya. Iya. Sorry. Oke. Ya. Baik. Oke, begini Pak Dokter. Ini Pak Yandi ini kan dulu yang membimbing Pak Tony Mulya waktu isoman dan sembuh ya. Kalau saya dibimbing Dokter Bambang. Dan Pak Yandi punya buku-buku, punya pelajaran mengenai sistem imun bagus sekali. Jadi kita sudah ini sesi yang keempat Pak Dokter. Yang pertama mengenai makan sehat dengan Pak Yohanes Sunardi, yang kedua dengan Dr. Bambang tindakan medis darurat, yang ketiga dengan Pak Resa paru-paru, dan sekarang dengan Pak Ruyandi kita bahas mengenai sistem imun Pak Ruyandi. Baik. Ya, nah begini Pak Ruyandi, sistem imun ini kan nggak bisa mendadak ya, karena dibangun butuh waktu. Terus banyak dokter kan bilang bahwa virus ini sebenarnya nggak ada obatnya. Kalau dikasih obat batuk, ya untuk nyembuhin gejala batuknya. Kalau ada demam, dikasih obat demam, menyembuhkan demamnya, bukan bunuh virusnya. Kalau yang nggak demam, ya nggak dikasih obat demam. Jadi virusnya ini yang diobati itu gejalanya. Supaya orangnya nggak ada gejala, dalam arti kuat. Kalau dia kuat, dia bangun antibodi, lalu antibodinya lah yang akan berperan melawan virus. Gitu. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya nih Pak. Antibodi itu kalau di tubuh kita yang memproduksi itu siapa sih Pak? Jantung kayak paru-paru kayak pankreas kayak. Iya, sistem imun kita ya dibentuk oleh berbagai organ. Yang paling besar itu kelenjar timus. Oke. Kelenjar timus adalah bagian dari sistem getah bening kita. Ya. Tapi juga dia nggak berdiri sendiri, ya. Tapi dia juga dalam darah, ya,
ada yang namanya sistem imun yang mempunyai kemampuan ya untuk bisa tahu itu musuh atau bukan ya, dan dia bisa melakukan reproduksi secara cepat Di untuk dalam membentuk darah. pasukan dalam darah. Oke. Tapi juga dia punya kemampuan memori ya, sehingga dia tahu oh ini kuman cacar air nih katanya, apa virus cacar air, langsung dibentuk. Sehingga seperti saya dulu pernah cacar air, kenapa orang bilang yang pernah kena cacar air nggak pernah kena lagi? Ya, karena imun kita sudah kenal siapa musuhnya, karena dia punya kemampuan memorinya. Ya, jadi langsung dia bentuk langsung. Itu sistem imun itu yang punya memori kecerdasan seperti itu tuh antibodinya atau kelenjar timusnya? Iya. Sistem imun ini ya kan ada dalam darah kita. Oh, di dalam ya. darahnya ya? Iya, sehingga dia yang memberi kemampuan untuk mengenal siapa dia. Tapi timus juga dia salah satu sumber untuk meningkatkan imun secara cepat. Oke. Nah, iya. Kalau sekarang darah yang bisa memproduksi imun, makanya darah itu untuk bersih penting banget. Darah dikasih oksigen di paru-paru, paru-paru jadi penting banget. Oke. Betul. Nah, sekarang antibodi sendiri kalau misalnya kan itu yang akan berperang melawan virus. Sekarang antibodi sendiri itu untuk dibentuk antibodi, dia butuh bahan baku apa, Pak? Iya. Yang jelas imun kita tinggi kalau kita punya yang namanya asam amino yang baik, ya. Okay. Tapi asam amino juga tidak berdiri sendiri. Dia perlu yang namanya mineral, vitamin dan sebagainya. Maka itu kalau orang kurang vitamin, daya tahannya lemah. Karena antibodinya nggak bisa terbentuk. Iya. Bahannya nggak cukup. Tapi sebagian besar betul dia dari asam amino, dari protein. Asam amino itu kan protein yang diure ya, dokter ya. Betul. Intinya protein itu asam amino. Protein rantai pendek atau inti dari protein adalah asam amino. Oke. Dan tidak semua asam amino bisa dibentuk oleh tubuh, sehingga kita perlu dapat tambahan dari luar. Oke. Nah, kalau yang dibutuhkan asam amino, protein yang sudah inti, sudah dipotong-potong. Apakah protein yang fermentasi lebih bagus? Misalnya kayak tempe atau itu kan udah kedelai yang sudah difermentasi. Oh iya. Atau kefir, berarti susu yang sudah difermentasi. Fermentasi kan memotong rantai protein, rantai lemak menjadi probiotik yang memotong-motong itu. Betul. Iya, itulah gunanya kita kenapa dalam menghadapi COVID ini, kalau kita punya bahan dasar yang baik, ya kayak bone broth. Bone broth itu adalah kaldu yang direbus, ya. Memang ada beberapa campuran lagi seperti bawang dan sebagainya. Itu sangat bagus karena dia yang paling simpel, ya. Atau betul yang dikatakan tadi kefir atau probiotik. Jadi itu langsung bisa kepake. Bagi yang tidak tahu apa itu kefir, kayak Yakult, kayak yogurt. Ya, tapi kalau Yakult itu gulanya tinggi. Ya, betul. Iya. Jadi kita juga harus hindari yang betul-betul yogurt juga mesti yang melalui fermentasi, karena ada yogurt yang langsung dibikin cepat kayak keju. Keju yang bagus itu keju yang di Belanda itu, yang bulat, yang merah. Dibuat dengan fermentasi. Iya, keju-keju yang tipis, yang buat roti. Nah itu melalui fermentasi yang terlalu cepat. Maka itu kan seperti susu yang dipercepat, jadi tidak seperti seharusnya keju-keju yang di Belanda yang edam gitu. Itu enak sekali. Ya, karena sekali lagi imun yang berperang melawan virus adalah antibodi. Antibodi untuk membangun butuh asam amino atau protein intinya. Betul. Maka makanlah protein
yang kalau bagus, lebih bagus lagi yang sudah difermentasi, atau kita sendiri menaruh probiotik di dalam tubuh kita ya Pak? Iya. Ya. Ya kita minum lah ya. Supaya dia membantu pencernaan ya. Iya. Dia juga ya kan gini, itu bedanya dengan antibiotik. Antibiotik anti kehidupan. Probiotik pro kehidupan. Tapi kalau lagi sakit ya terpaksa ya minum antibiotik ya dok ya, karena ini darurat. Iya, betul. Tapi ada juga yang mereka mencoba dengan probiotik yang baik, sehingga tanpa antibiotik, tanpa harus menginap dan sebagainya, dia cepat sembuh dari COVID. Oke dokter, kalau begini, kalau misalnya dapat pil antibiotik, ya. Lalu boleh nggak bersamaan dengan minum antibiotik itu minum probiotik? Iya, mesti beda jam. Oke, karena kalau enggak nanti saling bertentangan. Antibiotiknya malah membunuh yang probiotiknya. Iya, karena dia anti kehidupan. Oke dokter, cukup jelas. Nah sekarang begini. Sekali lagi karena fokus pada imun itu antibody lah yang berperang melawan virus. Nah, bahan bakunya udah jelas. Protein ditambah dengan mineral, vitamin, ya asam amino lah ya. Lalu antibody ini ada waktu produksinya nggak atau kondisi yang terbaik secara bukan bahan baku. Jadi misalnya kalau orang stres katanya nggak bisa bikin antibody, atau misalnya tidurnya lembur nggak bisa bikin. Betul nggak dokter sih? Iya betul. Kita ini kan kalau lagi lembur atau katakan saya jaga malam, itu akan menurun kekuatan daya tahannya. Pertama, karena semua sel yang dibentuk oleh tubuh itu terjadi waktu kita tidur. Tidur yang nyenyak, nggak tidur yang sambil nonton, nggak, mesti tidur nyenyak. Karena baru yang namanya hormon melatonin itu keluar bekerja. Hormon melatonin itu banyak fungsinya, salah satu reproduksi. Sel-sel yang rusak diganti dengan sel yang baru. Maka itu tidur itu salah satu bukti bahwa kita ini perlu untuk mengganti sel-sel. Dan saya kasih contoh, tanda bahwa kita ini sehat adalah waktu kita tidur cukup, kita bangun segar. Tapi kalau kita sudah tidur lama, bangun masih berat, berarti kita ada dalam keadaan intoksikasi. Jadi bangun tidur pegel semuanya, bangun tidur pusing, itu berarti nggak bagus ya? Jadi kan ada bangun, tidur lagi. Berarti apa? Keadaan tubuhnya itu tidak sehat. Oke. Dia mengalami kelelahan. Dan oleh karena itu, bukan hanya tidurnya saja yang diperlukan waktu cukup, energi yang didapat dari kalori. Kan kalori menghasilkan energi. Kalori dari makanan. Jadi makan yang cukup menghasilkan kalori. Kalori itu yang bisa menghasilkan energi. Tapi kalori yang tidak dipakai jadi lemak. Maka itu kalau malam makan banyak, wah kalorinya tinggi. Terus tidur. Nggak dipakai buat gerak. Nggak dipakai buat energi. Ngapain? Disimpan. Maka itu jangan tidur habis makan. Apalagi makan kenyang. Itu tidurnya nggak enak jadinya. Oke, jadi tidur penting juga ya pada waktu yang benar dan nyenyak. Karena itu membuat sel-sel yang rusak seharian dibetulkan dan juga antibodi dibangun. Oke dokter. Nah sekarang tambahan lagi, nggak boleh ada lampu. Oh, mesti gelap ya? Mesti gelap, karena kalau ada lampu, melatonin ini nggak sekolah, dia dipikir masih siang gitu lagi. Oh masih siang. Iya, jadi dia belum kerja, dia masih tidurnya diem. Oh, belum waktunya kata gitu. Oh, tidur mesti gelap loh. Wah, ilmu simpel sederhana tuh, karena
Melatonin deteksi cahaya loh. Iya. Ya. Oke, dokter. Ini soal imun lagi. Imun, sekali lagi saya ulang berkali-kali bahwa antibodi lah yang berperang melawan virus. Nah, sekarang kalau bahkan vaksin itu untuk menaikkan antibodi. Nah, sekarang gini. Betul. Ada nggak kita dites, saya ingin tahu antibodi saya ini berapa banyak, dan angka yang bagus itu kalau antibodi sekian, lu menang lah pasti. Kalau COVID, kena COVID pun OTG lo, kira-kira begitu. Kalau nggak OTG ya ringan. Itu angka bagusnya berapa Pak Dokter? Jadi pemeriksaan antibodi itu dilakukan melalui laboratorium untuk mengukur titer antibodi. Jadi dari titer ketahuan. Angkanya saya nggak ingat, saya lupa. Karena biasanya kita suka lihat ada di daftarnya. Jadi kelihatan, oh cukup baik. Jadi kadang-kadang nggak terlalu dihafal, saya lupa. Oke. Ngomongin, saya takut salah kalau ngomong. Tapi bisa dites ya dokter ya? Tes titer antibodi. Kayak Prodia, kayak ABC, kayak bisa ya? Laboratorium besar. Oh, laboratorium besar ya, tes antibodi. Ya, Prodia bisa ya. Oke, nah sekarang kalau misalnya anggap aja angkanya ketahuan dan ini kurang gitu ya. Iya. Kan kalau misalnya ya divaksin biar antibodinya naik gitu ya. Tapi kan saya udah divaksin 2 kali. Saya waktu divaksin pun saya dijelasin, Pak, ini Bapak mencapai kekebalan 2,5 bulan ya Pak ya. Jadi selama 2,5 bulan hati-hati gitu. Lah lama banget Pak, COVID-nya udah keburu tetangga, udah kena nih, nular ini. Ada cara yang cepet nggak Pak? Yang cepet gitu loh. Gimana antibody Pak? Jadi gini, sebenarnya kalau kita ini kesehatannya baik, itu antibody kita bagus. Cukup tidur ya, makan yang bergizi, ada olahraga, maka sebenarnya antibodi kita cukup. Yang jadi masalah, biar makannya banyak, ya, tapi nggak cukup ininya, energinya, karena itu kan imun itu dibangun oleh beberapa unsur. Tidur yang cukup, mesti olahraga juga, karena olahraga sirkulasi darah jadi bagus. Makan yang baik, minum yang cukup, tidur yang cukup. Dan satu lagi, hatinya mesti gembira. Kalau stres malah turun. Semua itu unsur-unsur yang nggak bisa dilepas satu-satu. Oh tapi ya saya gembira. Tidurnya nggak cukup, karena nonton film, drakor sampai pagi. Gitu. Nonton drama Korea terus. Atau wah saya gembira kenapa? Main bola saya juara favorit saya menang. Ore! Tapi jam 3 pagi lagi. Jadi nggak ada ya imun booster gitu. Oh, imun booster. Ya, jadi gini, saya suka bilang kepada kawan-kawan, ada banyak yang namanya imun booster, tapi mesti dilihat dulu benar apa enggak itu, ya. Taunya dari mana? Saya nggak sebut mereknya lah ya. Saya kalau lemah mau produk Indonesia, atau saya sebut itunya deh banyak. Sambiloto itu adalah produk yang sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan kita. Jadi saya lihat ada produk yang saya makan, ada selain Sambiloto, mesti 500 ya, dan berorgan lagi. Pulang rumah sakit badan kayak enak, saya minum itu aja 2, pagi-pagi seger lagi. Itu membuktikan pada saya bahwa dia seperti booster buat saya, meningkatkan daya tahan saya. Jadi oleh karena itu saya bersyukur kepada Tuhan, saya menemukan makanan-makanan yang baik dan herbal-herbal yang cocok. Dan memang Sambiloto itu sangat dikenal sekarang. Salah satu peningkatan daya tahan kita atau booster lah buat kita. Tapi kembali lagi ya tetap kalau tidurnya nggak cukup, makannya sembarangan, kita nggak boleh makan yang krep. Ya, saya tulis di
saya punya Crab, ya, carbonate drink, ya, R-nya apa? Refined sugar, gula buatan, ya. Terus artificial food, udah banyak sekali artificial food sekarang yang dibungkus-bungkus. Yang keempat apa? Processed food, tepung dan sebagainya, itu sangat nggak bagus. Ya, termasuk roti lah, udah roti dimanisin. Dua pembunuh sebenarnya adalah garam, ya. Sekarang tambah gula. Maka itu di Amerika pembunuh terbesar adalah hipertensi dan penyakit ginjal. Penyakit jantung. Kedua baru diabetes, ketiga baru kanker. Semua tuh pola makan yang salah. Ya. Dan pola makan itulah yang menentukan sistem imun. Jadi sistem imun ini sebenarnya nggak bisa dibooster dengan cepat ya dokter ya? Iya. Kalau kita dalam keadaan lemah, ya nggak bisa. Ya bisa membantu lah sedikit ya. Tapi langsung kuat, ya kalau nggak ada bahannya mana bisa. Proteinnya kurang, nggak bisa. Ini ada pertanyaan kembali ke soal tidur tadi dokter. Ya. Tidur yang bagus itu berapa lama dan jam berapa? Ya, melatonin keluarnya pada jam 10, puncaknya sampai jam 2. Ya, jadi sebelum jam 10 dia naik, ini puncaknya ya, jam 10. Maka itu kalau orang tidur jam 10, dia bangun jam 4, cukup. Tapi kalau dia tidur jam 2, bangun jam 10 pagi, ya nggak cukup. Ya. Berarti saya udah benar nih saya nih sejak COVID saya tidur jam 9. Lebih bagus lagi. Tapi makannya nggak boleh jam 9. Makannya jam 6 dokter terakhir. Makan jam 6. Oh itu sehat sekali. Ya. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi. Teman saya udah keluar rumah. Teman saya nggak keluar rumah kok bisa positif. Di rumah ada anak dan istrinya tapi juga nggak positif. Pada di rumah terus nih, tapi kok bisa positif? Dapat dari mana? Iya. Seperti kita tahu kenapa sekarang pengantar-pengantar makanan ya itu mereka sudah diuji ya. Tapi siapa tahu di plastiknya itu sudah terpapar pegangan-pegangan yang belum disteril. Jadi dia pegang plastiknya, ya ke badan dia. Tapi sebelumnya udah cuci tangan, tapi dia pegang plastiknya, dia buka-buka. Ya. Jadi ini kan malah menurut saya orang yang nggak pernah keluar, daya tahannya lemah. Orang Amerika, orang Belanda, orang bule lah, yang nggak pernah makan di pinggir jalan, datang ke Indonesia, makan pinggir jalan, masuk rumah sakit diare. Karena nggak ada daya tahan. Nggak punya antibodi. Iya. Nah, antibodi juga dibentuk sesuai dengan permintaan. Jadi kalau yang dibentuk adalah vaksin dibentuk untuk virus COVID, ya dia hanya untuk COVID, untuk corona. Kalau yang datang MERS, ya lain lagi. Kalau yang datang SARS, lain lagi. Okay. Ya. Jadi kita vaksin, kan ada vaksin polio, ya ada vaksin influenza. Tergantung virusnya apa, ya nggak bisa dengan satu vaksin untuk seluruhnya. Maka itu kan ada triple vaksin untuk anak-anak kecil, ya. Itu mesti dikasih untuk meningkatkan jangan tertular. Oke, dokter. Ini ada pertanyaan, mungkin saya yang ke bawah dulu karena masih nyambung soal tidur. Suami saya sopir, jadi kalau tidurnya malam terus, setiap kerjanya malam terus, gimana dokter? Iya, jadi memang itu ada risiko pekerjaan, ya. Kalau saya mau kasih tahu perawat di rumah sakit, dia kalau habis jaga malam dikasih libur 2 malam untuk mengembalikan kekuatannya, ya. Nah kalau dia supir,
berarti dia tidurnya malam, tidurnya pagi. Mungkin pagi sampai siang, ya. Nah, kombinasinya adalah dia tidur, ya, kalau boleh tertutup ruangannya, ya, makan yang cukup, karena begini, body clock kita jadi berubah. Body clock kan ada tuh. Tapi kalau kita memang udah biasanya malam gerak, siangnya kita tidur, bisa saja body clock-nya berubah. Sama aja kalau kita ke Amerika, siang-siang, ngantuk. Karena masih jamnya beda di Amerika sama di Jakarta. Itu perlu waktu. Jadi body clock kita bisa dirubah. Ya. Tapi tidur dengan gelap itu penting ya dokter ya? Ya. Dan jangan ada suara. Ya. Jangan ada TV gitu ya. Karena biar bagaimana telinga kita masih dengar. Oh, jadi nggak lelap. Nggak lelap, iya. Kita mesti tidur lelap. Kalau tidur lelap dan sudah terjadi body clock yang berubah, melatonin bisa bekerja. Tapi kalau jaga malamnya, supirnya pagi, ya iya, malam iya, nah itu repot. Hari ini malam, besok pagi, besok malam, ganti lagi pagi. Nah, body clock-nya kacau. Iya. Oke, ya jelas dokter. Ini pertanyaan. Pak Riyandi mau nanya nih, saya kena COVID selama 12 hari di rumah sakit, kena psikomatik, halusinasi kematian. Halusinasi kematian. Halusinasi kematian. Setelah sembuh, tapi itu masih sering muncul lagi. Apakah itu bisa hilang sendiri atau harus terapi? Ya, takut mati, mungkin dari dulu udah takut mati dalam hatinya. Cuman gara-gara COVID jadi makin muncul. Ya. Jadi artinya gini, waktu kita diselamatkan, maka yang terjadi sebenarnya kita selamatkan dari dosa, kita selamatkan dari maut. Maut artinya neraka, ya. Kita selamatkan dari kuasa setan, kita selamatkan lingkungan kita. Jadi untuk menyadari bahwa kita telah diselamatkan, itu mesti ada kesaksian dalam diri kita. Jadi itu kuat. Tapi kalau kita ada khawatir, takut mati, begitu masuk di erat COVID, kiri kanan pada mati, itu jadi efek kejiwaan. Aduh, mati lagi kiri. Ya, kanan lagi. Aduh, giliran saya nih. Jadi gitu. Maka itu jalan keluarnya, serahkanlah segala kekhawatiran kepadaku karena aku yang memelihara kamu. Jadi kalau kita belum menyerahkan khawatir kita, Tuhan nggak bisa pelihara kita. Jadi cara melepaskan khawatir bukan berdoa. Serahkan sama Tuhan. Baru Tuhan bisa bertindak memelihara kita. Ya, jadi kalau marah gimana? Kalau marah, jalan keluarnya ya mengampuni. Nah, kayak gitu. Ya. Oke, jadi nggak ada obatnya ya dokter ya? Iya, obatnya firman Tuhan. Karena itu udah kejiwaan, udah masuk kejiwaan. Psikosomatik, ya oke. Dokter, kalau saya kalau sedang terdiagnosa sakit autoimun, ya. Ankylosing spondylitis, apa boleh divaksin? Ya, apa boleh divaksin? Status LED ada peradangan dan CRP positif. Baik. Jadi gini, autoimun itu kan bisa tenang, bisa lagi aktif. Kayak lupus lah gitu. Kalau lagi tenang, tidak lagi bergejolak, ya. Maka itu kan sekarang kalau kita periksa, standar pertama apa sebelum divaksin? Tensi dilihat. Tensinya gimana? Ya. Yang kedua apa? Diabetes ada apa enggak? Yang lain dia kurang perhatikan. Ya, yang utama itu. Karena apa? Kalau orang kena COVID, tensi suka meningkat. Dia udah tinggi,
wah lebih tinggi lagi. Jadi memang mau nggak mau kan itu virus yang dilemahkan atau yang dimatikan. Jadi dampaknya bisa seperti itu. Biasanya kalau yang tinggi tensinya dan gulanya tinggi, mereka bilang pulang dulu, diturunkan baru datang. Jadi bukan diabetes itu nggak bisa divaksin, tapi kalau lagi tinggi diabetesnya ya nggak bisa. Autoimun juga kalau lagi aktif-aktifnya ya nggak bisa. Ya, apalagi kalau asma lagi kambuh ya jangan. Karena apa? Karena kan ada reaksinya. Bagi orang yang lemah reaksinya jadi besar. Bagi orang yang sehat, kita yang sehat seperti suntik dikit udah langsung olahraga lagi, langsung main lagi. Tapi ada yang sampai lemes tidur sampai berhari-hari. Itu menunjukkan daya tahan kita, ya imun kita. Ya saya bersyukur sama Tuhan. Tadi bolak-balik saya lihat suster saya yang COVID. Terus ada mahasiswa di UKI ini di asrama satu kena jadi brut sekalian kena 50-an. Ya saya bilang udah muntah-muntah, udah datang. Saya ngobrol sama dia yang pengantarnya. Ternyata pengantarnya juga COVID lagi. Ya syukurlah kita jaga diri kita, jaga baik karena sebagai orang yang kerja di rumah sakit ngomong-ngomong kan ketemu dengan rata-rata orang COVID semua. Yang penting prokes, pakai bukan APD ya, pakai face shield dan juga pakai 2 lapis masker. Ya, yang paling pertama daya tahan kita kuat. Itu aja. Oke, ada pertanyaan berikutnya lagi. Kalau yang soal tidur tadi udah cukup jelas sebenarnya ya. Jam 10 sampai jam 2 itulah terbaiknya. Kalau gelap vitamin diproduksi, kalau terang ya kurang. Oke, yang itu udah dibahas tadi cukup jelas ya. Dok, ada pertanyaan dari anggota komunitas. Kalau tidur ambil nafas nggak masalah. Tapi kalau keluar atau hembuskan nafas, ada suara ngik-ngik. Nah, itu kenapa dokter? Obat apa atau suplemen apa untuk menghilangkan suara ngik-ngik kalau keluar nafas? Itu adalah khas tanda-tanda PPOK atau lebih khas lagi tanda-tanda dari asma. Wheezing kalau bahasa kedokterannya, kalau kita ngik, ya. Hik gitu. Ya, jadi ya harus makan obat-obat asma lah ya. Dan dilihat dulu kalau suka asma kambuh ya, harus betul-betul dia harus jaga latihan ya. Harus hati-hati ya. Kalau dia ada prostatnya dan dia ada penyakit paru, biasanya pasien udah lepas prostat, udah lepas obat, jadi udah lepas kateter. Begitu parunya kena, dikasih obat-obat oleh dokter paru yang sifatnya vasodilator. Vasodilator itu membuka saluran yang menyempit. Tapi side effect-nya, kandung kencingnya jadi agak lemah. Yang tadinya udah agak lancar, nggak usah pakai kateter, mampet lagi, pasang lagi kateter. Jadi memang hidup ini ya, kita jaga dari sekarang. Hipertonia prostat, hyperplasia prostate, salah satu sebabnya karena banyak makan apa? Banyak makan daging. Di Amerika pernah diteliti, kenapa orang-orang Asia yang migrasi, kenapa jadi banyak prostatnya? Dicek. Anak asal keluarganya, abang-abangnya yang ditinggal di China ataupun di Jepang, nggak ada. Kenapa? Mereka cerita sejak Amerika senang makan steak. Jadi disitulah salah satu penelitian menarik betul. Dan betul, steak itu juga salah satu makanan yang bisa menimbulkan peningkatan prostat hipertrofi. Jadi maksud saya kalau udah 40-an dikurangi makan daging, itu pesannya. Ya. Ya. Makan telur boleh, ikan boleh. Ya. Kalau ikan lebih bagus. Ya. Oke dokter, ini ada orang sudah divaksin 1 kali, pas mau vaksin kedua dia batuk. Apakah boleh divaksin? Batuknya apa? Batuk berlendir, batuk kering. Ya. Kalau batuk kering hati-hati, bisa juga udah kena COVID.
Harusnya kalau sebelum vaksin itu seharusnya antigen dulu ya dokter ya? Ya enggak juga ya. Oh, oke. Enggak harus. Ya, tapi yang saya katakan tadi, orang udah 2 kali. Jadi gini, vaksin Sinovac ini keefektifannya 65%. Ya. Berarti ada yang divaksin tidak terbangun antibodinya. Nah, ini yang bisa habis vaksin kok kena. Kedua, habis divaksin tapi belum 2 bulanan kena, bisa juga. Ya. Oleh karena itu, kenapa sekarang banyak orang menunggu Moderna, vaksin dari Amerika? Karena di Amerika sekarang hampir rata-rata udah nggak pakai masker lagi. Saya diundang bulan Agustus depan untuk retreat. Saya bilang gimana? Oh, kita udah nggak pakai masker. Loh, hebat sekali nih. Jadi ternyata vaksin itu 95% keefektifannya. Ya. Nah, 5% enggak, kan enggak ada yang enggak sempurna kan. Nah, jadi bisa kena lagi walaupun sudah divaksin, apalagi baru 1 kali. Ya. Jadi kalau memang dia curiga kok ada demam, terutama yang paling khas daripada semua gejala-gejala flu atau gejala virus seperti pilek, flu, yaitu apa? Hilang rasa. Itu pada COVID itu yang paling menonjol. Jadi kalau vaksin pertama, lalu yang kedua mulai batuk, ragu-ragu, ya mendingan antigen dulu dokter ya? Boleh. Supaya kalau ketahuan positif kan lebih baik pengobatan, bukan vaksin. Iya, betul. Ya. Nanti divaksin lagi, daya tahannya belum kuat, malah makin menjadi-jadi lagi. Oke. Ya, ini masih bicara vaksin, ada 2 pertanyaan sekaligus saya baca. Kalau orang mengalami gangguan hormon tidak seimbang, apakah boleh vaksin? Karena saya mengalami uterus fibrinoid dan kista hormonal. Saya rutin ke dokter kandungan. Berikutnya lagi, ibu hamil juga apa boleh vaksin? Apa vaksin aman untuk bayinya? Iya. Iya. Jadi pada ibu-ibu yang mengalami gangguan tadi di uterus fibroid itu, artinya begini, kalau dia terkontrol oleh dokter obgynnya, tenang, nggak ada masalah. Tapi kalau lagi sakit, lagi ada perdarahan, daya tahannya lemah, ya jangan. Ya, karena biasanya tumor-tumor begitu memperpanjang masa menstruasi sehingga darah banyak keluar. Ya. Atau dia suka ada perdarahan di tengah-tengah ya masa menstruasi. Jadi kondisinya mesti dalam keadaan stabil, ya. Dan kalau wanita hamil nggak dilarang untuk divaksin, ya. Yang saya tahu. Oke, nah ini ada pertanyaan tadi sempat saya jawab tertulis, tapi biar lebih enak juga saya tanyakan. Kan banyak sekali orang antigen positif, begitu PCR negatif. Antigen itu kan mendeteksi reaktif atau peningkatan antibodi. Iya. Ya, berarti orang itu sebenarnya sakit apa aja antibodinya naik kan dokter ya? Betul. Jadi orang antigen positif belum tentu PCR-nya positif kan? Iya, itu bedanya pemeriksaan PCR dengan pemeriksaan swab antigen. Kalau PCR, semua orang lelah, semua orang lagi pilek, semua orang lagi nggak sehat, positif. Itu positif palsu. Kalau antigen? Enggak, PCR. Rapid test. Ya. Maka itu sekarang rapid test nggak dipakai lagi. Ya, pindah ke antigen. Ya. Antigen negatif belum tentu antigen positif. Antigen positif. Kalau pasien positif 95% hampir positif PCR. Kalau yang PCR-nya negatif tapi antigennya positif, kenapa dokter? Ya nggak apa-apa berarti. Ya. Karena kan berarti dia itu antigen yang lebih spesifik. Ya. Yang lebih spesifik adalah PCR-nya. Jadi yang dipakai PCR-nya ya dokter ya? Iya.
Oke. Ya. Tapi kalau sudah antigen positif, hati-hati. Tidak ada gejala apa-apa, sehat-sehat aja, ya buat kita dia hanya OTG saja. Kalau OTG, memang sebaiknya daripada dia menular kiri dan kanan, tetap PCR. Oke. Ya sebenarnya antigen itu 90% hampir pasti, nggak 100%. Nah itu yang bikin orang jadi ragu-ragu. Ya jadi kalau PCR-nya negatif, ya berarti emang enggak, tapi ya selama nggak ada gejala, dokter ya. Ya, nah seperti sekarang, Kemenkes kalau antigen positif minta PCR untuk pembayaran. Baru sah. Ya, baru dikasih obat. Free. Kalau hanya antigen nggak dikasih. Enggak. Jadi acuannya PCR. Betul. Oke, jelas. Ya. Oke, Dokter Yandi, keluarga saya kena COVID, istri dan anak sekarang isoman. Cuma saya sendiri yang tidak kena. Di tes swab antigen saya negatif, tidak ada keluhan. Sekarang sudah berjalan hari ke-7. Apakah saya OTG? PCR negatif, antigen negatif, tidak ada keluhan. Istri anak isoman positif. Apakah saya OTG? Iya, jawabannya saat dia periksa negatif, dia nggak OTG. Tapi kalau dia tetap satu rumah, ya ketemu terus, bisa jadi OTG dia. Maka itu kenapa ada orang pemeriksaan PCR mesti berulang-ulang. Apalagi dokter kalau merawat ya, iya, dokter COVID itu periksa lagi. Nanti kalau nggak enak, badan periksa lagi. Ya, karena kalau toh dia nggak periksa, dia menjadi pembawa COVID, pembawa kuman, OTG, nanti keluarganya yang kena. Jadi memang mereka rutin colok lagi untuk menyelamatkan keluarganya. Bagi mereka yang tinggal sudah, kan ada tuh yang dari Wisma Atlet nggak pernah pulang, ya saya pikir ya nggak usah diulang-ulang, karena toh semua pasien yang masuk ke situ kan yang sudah positif, tapi tanpa gejala. Tapi kalau dia mulai nggak enak, ya boleh periksa lagi. Jadi kalau kita kan kayak saya nih, saya merawat anak saya positif COVID di rumah, bahkan sampai sesak nafas segala macam. Jadi orang yang merawat orang pasien di rumah, walaupun dia ini PCR negatif, kan negatif bisa aja belum tertular, tapi kan satu rumah dengan orang COVID. Sehingga idealnya tetap tes PCR beberapa hari kemudian ya dokter ya. Kalau merawat jangan langsung. COVID. Karena ini perlu ada masa inkubasi kan. 3-5 hari. Jadi bagusnya jangan langsung periksa. Nanti negatif juga tuh kita bilang, negatif kok. Padahal penyakitnya belum eksis, baru penularan. Jadi bagusnya PCR itu kalau memang ada salah satu gejala ya, entah demam, entah batuk, entah pusing, entah mencret. Atau setelah kita kontak dengan orang, berapa hari lagi periksa, siapa tahu kita OTG. Oke, nggak ada gejala tapi OTG. Ya. Jadi menular kemana-mana, bahaya juga kita. Ini karena banyak orang kan isoman ini, termasuk saya. Jadi kalau idealnya karena butuh inkubasi 3, 5, 7 hari, ya 5 hari kemudian PCR dokter ya. Iya. Malah dalam beberapa penelitian 1 minggu katanya. Seminggu kemudian, ya. Iya, jadi kita lihat ya bagusnya seminggu lah paling aman. Oke. Nah, dari hari pertama positif COVID, katakanlah PCR positif, lalu dirawat isoman, idealnya berapa hari lagi PCR lagi, dokter? Sebenarnya kalau tidak ada gejala, 10 hari itu, ini peraturan dari Kemenkes, dianggap sudah sembuh. Kalau nggak ada gejala. Sudah sadar dan sudah dikasih pengobatan, 10 hari batasnya. Maka itu Kemenkes hanya menjamin
pengobatan untuk COVID 10 hari. Dan setelah 10 hari dipulangkan isoman. Oke. Kalau nggak penuh sekali rumah sakit. Tapi kalau 10 hari itu masih batuk, masih mungkin sesak nafas sudah enggak, demamnya udah enggak, tapi masih batuk-batuk. Berarti perlu PCR ya setelah 10 hari, dokter ya? Ya, kadang-kadang kan udah dibilang sama dokter paru yang tadi bahwa COVID udah mati, tapi sisa-sisa pecahannya masih ada. Ternyata masih menunjukkan positif. Jadi sekarang mereka tetapkan kalau terapi dengan baik 10 hari adalah sudah pasti sembuh. Sisanya adalah fibrosis, pembentukan jaringan ikat di paru yang perlu waktu untuk pemulihan. Maka itu kenapa seringkali dikasih kombinasi dengan obat-obat tenggorokan paru, azitromisin, karena pada keadaan badan lemah, maka semua penyakit bisa muncul. Penyakit diabetes lah contoh. Kalau diabetes tinggi, penyakit yang tadi cuma luka dikit jadi berkembang. Karena ada kuman-kuman yang ikut nebeng. Menimbulkan gejala. Oke. Ya. Tapi kalau imunnya tinggi, ya nggak ada penyakit. Ya. Oke dokter, ini ada pertanyaan. Oke, sebentar ini ya. Oke. Ini yang soal tadi itu Sambiloto ya. Ini. Iya. Itu apa? Diminumnya dalam bentuk apa ya dokter? Ada yang di kapsul. Ada yang jual, ada yang di kaplet. Kaplet itu artinya nggak pakai kapsul tapi dipadatkan. Kenapa? Karena itu pahit sekali. Oke. Ya, oke, cukup jelas. Ini ada orang yang sering bepergian, jadi antigen terus, hidungnya dicolok terus. Apakah kira-kira hidungnya bakal ada masalah pembuluh darah di hidung? Iya, memang saya juga ngerasain tuh. Berangkat naik kapal terbang dicolok. Padahal besoknya pulang berlaku cuma 24 colok lagi. Itu nggak apa-apa dokter? Ya, kalau dia nggak suka mimisan sih nggak apa-apa. Tapi orang yang kalau suka mimisan dia berdarah dia. Oke, ya. Tapi gimana dia nolak? Kalau nggak dia nggak bisa berangkat. Ya. Oke, ini ada pertanyaan ini dokter. Kan sebenarnya tidak ada alat yang bisa mengetes ini alfa, ini London, ini delta. Jadi gimana taunya itu COVID alfa atau delta? Bisa, ya karena itu mereka tahu kan ini alfa, ini beta, ini delta, karena ada penelitiannya. Dari simptomnya ya, dari gejalanya? Enggak, simptom hampir sama. Oke. Sama kan virus mirip. Cuman jenisnya, tapi memang jenis yang delta ini penularannya cepat sekali. Jadi yang dulu kan kita sedang-sedang aja ya, artinya bukan sedang, ya nggak terlalu berat kan, nggak banyak yang mati kan. Beda sama sekarang kan. Dulu waktu COVID, walaupun banyak, di rumah sakit kita, di UGI ini nggak banyak yang tenaga nakes yang tertular, tenaga kesehatan. Sekarang banyak yang minta ampun. 3 dokter spesialis, 6 dokter umum, 12 suster. Jadi memang bayangin yang meriksa di laboratorium aja, 4-4-nya positif. Wow. Jadi ini memang orang heran gitu, kecepatannya ini. Apalagi kalau yang dari dokter paru yang dari mana? Dari National Hospital Surabaya. Saya nonton videonya. Ini cepat sekali. Buatnya lewat udara. Jadi ya, maka itu betul-betul yang namanya prokes itu jagalah. Ya. Oke, dokter, ini ada orang misalnya kena COVID, dia nggak tahu kalau dia kena COVID. Iya.
OTG lah katakanlah. Ya. Akhirnya nggak jadi sakit. Itu berarti COVID-nya dikalahkan oleh antibodi orang tersebut ya dokter ya? Iya, daya tahannya kuat. Ya. Jelas. Pertanyaan dari Facebook, mau tanya dokter, saya sudah tes antigen negatif, PCR juga negatif, tapi kenapa 2-3 hari meriang, flu, badan kurang fit? Tes antigen istri juga negatif, tapi istri tes antigen positif. Oke, antigen negatif, PCR negatif, tapi meriang, flu, badan kurang fit. Ya, sakit yang lain. Enggak, bisa juga itu COVID. Kalau terlalu cepat periksanya. Ya belum dia muncul penyakitnya, langsung periksa. Orang besoknya periksa lagi. Padahal perlu seminggu. Tapi kalau Delta kan cepat sekali dokter, anunya proses iya. kalau nggak buru-buru nanti. Iya. Tapi maka itu bisa juga pilek-pileknya gejala lain. Oke. Tapi bisa juga karena dia kuat, daya tahannya jadi lambat. Seperti suster yang di Wisma Atlet itu 2 hari katanya. 2 hari langsung meninggal hari besoknya. Ya. Nah, ini memang pro dan kontra soal obat, tapi ditanyakan juga ya mungkin kita buat pemahaman kita. Kan antivirus itu ada beberapa kayak Avigan, lalu yang masih pro dan kontra Ivermectin. Sebenarnya mungkin kita dokter bisa kasih tahu beberapa alternatif karena kadang kan gini ya dokter ya. Saya kemarin waktu anak saya COVID ini ya Pak Roni Daud juga COVID sembuh nyaranin Avigan. Tapi saya cari nggak dapat gitu. Nah daripada nyari itu nggak dapat kan harusnya ada alternatif yang lain gitu. Nah sebenarnya ada apa aja selain yang banyak dikenal itu kan Avigan, Ivermectin ya karena pro dan kontra saya pun jadi ingat gitu. Ada apa lagi yang bisa sebagai alternatif kalau misalnya cari nggak dapat daripada nggak dapat ya ini bolehlah katakanlah begitu. Ada 3 lagi ya yang sekarang juga dipakai oleh oleh Kemkes. Selain Remdesivir ya yang nama dagang Avigan, ada Valsivir yang sivir belakangnya, ada 3 lagi. Oke, bisa disebutkan dokter? Saya mesti buka di handphone saya dulu. Sebentar ya. Oke, sambil dokter nyari, saya kasih tahu nih yang bertanya di Facebook, orang kena COVID bisa kena lagi, sudah dibahas talk show sebelumnya ya, jadi saya nggak akan tanya ke dokter, itu sudah dibahas ya, itu yang dari Facebook. Jadi ya nanti bisa lihat di rekaman episode sebelumnya, karena di Facebook saya juga sudah di streaming, jadi tinggal naik ke atas, dicari ke bawah, dicari streaming sebelumnya. Itu sudah ada 3 episode. Ini yang keempat ya. Jadi itu sudah dibahas. Kalau kena bisa kena lagi, kenapa atau kenapa itu sudah dibahas. Jadi kita nggak yang sudah dibahas. Saya tidak akan tanyakan ke dokter sekarang ini ya. Iya. Ini ada pertanyaan yang lain yang saya akan bacakan kalau belum pernah dibahas ya. Ya, karena nama obat kalau nyebutnya salah ntar repot. Iya, betul. Kan setahu saya ada Avigan, lalu ada Oseltamivir. Ya, itu yang pakai isir-isir semua itu. Oke, lalu ada Flusimir. Lalu ada Ivermectin yang pro dan kontra, ID belum oke, tapi pemerintah Menkes sudah oke. Iya. India juga malah sudah pakai sekarang. Amerika juga udah pakai Ivermectin. Iya, jadi Favipiravir 1. Itu buatan dipakai dan diakui oleh Cina dan Jepang. Ya. Ada juga obat lain yang suka dikenal adalah Cyclesonid atau Alfesco. Ya. Ini punya side effect hidung suka tersumbat ya.
Dulu juga diakui pemakaian kloroquine, ya, tapi sekarang kurang populer. Yang masih tetap populer adalah remdesivir, ya. Itu obat-obat yang paling dikenal. Dan jenis-jenis favipiravir, ya. Itu yang tadi saya tanda tangan untuk minta ke Depkes, karena sudah hampir habis obatnya di mana-mana. Karena banyak orang yang beli sendiri juga. Maka itu tiga itulah. Kalau ivermectin gimana, dokter? Nah, ivermectin di beberapa tempat dibuktikan berhasil, ya, di beberapa negara malah, bukan beberapa tempat. Saya sih dalam kasus seperti ini kita harus berani mencoba. Kalau memang itu menyembuhkan, kenapa nggak dipakai? Karena dari ahli lain itu kan obat cacing katanya. Obat anjing. Jadi, obat cacing dipakai kan cuma setahun sekali, paling 6 bulan sekali. Kalau dipakai berhari-hari, berkali-kali itu gimana katanya? Ya. Tapi banyak orang memakainya yang 12 mg tapi ya. Dia pakai 5 hari sembuh jadi. Ya mungkin memang kalau buat cacing dia perlu sekali. Tapi karena ini adalah virus dan dia juga antiparasit, ya bisa saja punya dampak-dampak yang belum diteliti dengan baik. Tapi membuktikan bahwa itu mendapat kesembuhan jelas. Kalau enggak Amerika nggak mau pakai itu. Iya. Maka itu sampai Pak Luhut menyatakan itu bisa dipakai. Ya, untuk demi kemanusiaan. Ya. Tapi kalau obat kan lihat side effect-nya, bagus apa enggak. Tapi daripada orangnya gawat, mati karena COVID, mendingan makan obat itulah gitu kan. Yang penting hidup dulu. Iya, karena obat keras katanya. Wah kalau udah begini kita udah repot nih. Yang penting yang bisa sembuh dulu lah. Ya. Side effect nanti minum banyak keluar sendiri gitu kan. Iya, kalau ginjalnya ada masalah ya diobati, ginjalnya dibetulin. Ini kan cuma 5 hari. Makanya nggak bulanan kok. Iya. Oke. Ya. Ini kita waktunya ya ada perpanjangan sedikit lagi ya dokter, boleh ya. Anak saya sudah vaksin 1 kali Sinovac. H+3 terjadi gatal-gatal di kaki, keluar bintik-bintik. H5 bintiknya keluar di tangan. Jadi ingat dulu semasa kecil waktu saya alergi spiramisin. Bagaimana mengatasinya? Sudah diberi obat macam-macam sesuai anjuran dokter, belum reda gatalnya. Iya, memang ini bisa saja karena reaksi. Jadi gini, tiap orang kan punya sensitivitas yang berbeda-beda. Jadi kalau orang itu memang sudah orang sensitif, ya memang jadi masalah. Contohnya lagi nih, orang yang udah punya asam urat, dia makan brokoli, asam uratnya naik. Kan heran kan, brokoli kan sehat, naik loh. Saya pikir ini gimana ya orang ini ya. Kita makan udang, kepiting enak, dia alergi. Itu kenapa? Imunitasnya tinggi, ketinggian. Jadi kan ada 2 kan, imunitas rendah, banyak infeksi terjadi, pilek dan sebagainya, sampai kanker dan HIV. Tapi ketinggian, hipersensitif jadi alergi sampai kepada kanker darah, leukemia. Itu dia. Oke. Dokter, Azithromycin itu kan antibiotik ya? Antibiotik gitu. Nah, itu kan maksimum 10 hari ya dokter ya? Iya. Jadi kalau misalnya 5 hari sembuh tetap harus dihabiskan, tapi kalau misalnya 10 hari belum sembuh, boleh nambah nggak? Iya, jadi gini, boleh nambah tapi mesti atas dokter. Jangan pinter sendiri.
Ya. Karena kadang kalau 10 hari nggak sembuh berarti harus ganti antibiotik yang lain begitu kan? Bisa, karena mungkin dia mempunyai daya tahan yang berbeda, ya. Tapi Biasa, kalau sebelum habis sudah sembuh tetap harus ya apa obatnya belum habis sudah sembuh, setahu saya antibiotik itu harus dihabiskan ya dokter ya? iya betul, 1 minggu Oke. cukup. Jadi dokter kasih resep 7 hari, 4 hari sembuh, harus dihabiskan ya? Iya, Ya. karena kadang-kadang gini, sembuh baru gejalanya, penyakitnya belum, bisa aja. Jadi antibiotik itu harus sembuh, oke? Karena dia, setahu saya Azithromycin itu adalah antibiotik. Oke. Ya. Dari FB, saya masih takut vaksin melihat adanya berita-berita resiko vaksin dan juga karena setelah divaksin 2 kali tidak menjamin tidak tertular. Teman saya sudah vaksin 2 kali juga kena COVID. Mohon pencerahannya. Oh. Iya, ini kan hanya istilahnya kan insidentil, bukan yang umum. Ya kayak orang KB, udah pakai KB kok masih hamil, kan gitu. Jadi jangan apa yang namanya, jangan hanya gara-gara 1-2 kasus itu membatalkan semua kasus. Orang bilang kalau pakai pil KB bisa jadi gemuk, ya memang ya. Tapi nggak semua orang jadi gemuk. Tapi seringkali orang 1-2 begitu, jadi anggap itu generalisir, ya. Jadi kita mesti tahu kasusnya mungkin hanya sedikit, tapi pengaruhnya berita di TV di mass media itu jadi hebat sekali. Oke, ya. Oke, ini pertanyaan ada agak rinci, saya bacakan. Mau tanya dokter, jika sembuh COVID 17 Mei PCR negatif, kapan bisa ikut vaksin? Ini yang kemarin udah dijawab tuh 3 bulan setelah sembuh. Jika sudah vaksin pertama lalu terpapar COVID, jadi kapan vaksin keduanya? Ah, ini boleh tuh. Iya, sama saja. Kalau sudah terpapar COVID dan sembuh kan daya tahannya lagi tinggi antibodinya. Berarti tetap 3 bulan lagi baru mau boleh. Iya, iya. Untuk anak 12-17 tahun boleh vaksin. Apakah aman untuk anak? Iya, kan sudah ada peraturan pemerintah. Ya, boleh. Sudah boleh. Untuk anak boleh, ya. Temenin. Malam dok, saya tanya ada obat Fluvir dan Pantoprazole. Itu obat saya kemarin kena COVID. Apakah masih boleh diminum? Kalau batuk-batuknya, jadi gini, banyak orang sudah selesai COVID-nya, tapi kerusakan organnya belum. Seperti seorang kawan kami, 14 hari sesudah COVID dia dirawat, berat badannya turun 14 kilo. Masa 1 kilo sehari. Kenapa? Karena waktu dia COVID, karena panasnya, makannya udah susah, karena digawat kan. Jadi makannya udah dikit, sampai di antibiotik, sampai sudah di dikasih orang habis divaksin plasma recovalence, dikasih lagi, itu baru enakan. Jadi kita sekarang bukan ngobatin COVID-nya karena dia udah selesai, yang kita obatin side effect dari pengaruh COVID. Kalau dia udah punya kerusakan liver, jadi makin berat. Dia udah bekas TBC yang sekarang banyak cicatrixnya, jadi lebih berat, jadi lebih lama penyembuhannya. Iya, iya. Oke, ini masih soal ivermectin ini. Ada beberapa pertanyaan, jadi satu yang mengenai ivermectin. Ivermectin kan bisa diminum walaupun tidak untuk COVID, misalnya untuk mencegah cacing, 1 kali minum 3 butir 6 bulan sekali. Itu berarti kayak orang sebenarnya, ya kalau cacingan nggak ya, minum 3 butir, bluk, begitu dokter ya. Tapi kalau untuk pencegahan COVID boleh nggak? Karena saya sempat baca tuh, Jenderal Menhan kita Pak Prabowo itu sudah 4 bulan dia minum, tapi nggak
cuma diberitakan sama dokter pribadinya bahwa dia udah 4 bulan minum ivermectin, cuma nggak tahu berapa kali, berapa minggu sekali, atau kalau untuk pencegahan tuh gimana dokter? Minum ivermectin boleh nggak, dan dosisnya gimana? Kalau pencegahan itu bukan ivermectin, antibodi ditingkatkan. Ya. Jangan salah, itu kan sudah pengobatan. Nanti malah jadi pas kena beneran udah nggak mempan. Iya, betul. Jangan pakai obat-obatan kalau hanya sekedar untuk meningkat antibodi. Tidur yang cukup, makan yang bergizi, ya minum yang cukup, istirahat yang baik, dan hati yang gembira. Kalau stres juga nggak bisa, turun daya tahannya. Apalagi pencegahan minum antibiotik sama sekali nggak boleh ya dokter ya? Loh, nggak, makin antibiotik itu kalau nggak ada musuhnya malah lebih bahaya. Jadi menyerang yang ada. Iya. Kalau ada musuhnya, dia kerja di musuhnya, jadi kurang. Tapi kalau enggak, makan kemana-mana. Terutama kerja liver jadi bertambah-tambah. Nah, lebih baik untuk pencegahan bukan minum antibiotik, tapi probiotik. Ya, boleh. Ya, nanti hari Sabtu saya bikin seminar probiotik. Mantap. Ya, khusus probiotik hari Sabtu ya, dan ditunggu pengumumannya. Saya akan panggil narasumber yang khusus probiotik ya. Kalau pencegahan jangan minum antibiotik, mati semuanya probiotik dalam tubuh kita. Iya. Jadi, probiotik dalam tubuh kita ini juga produksi enzim sebagai katalis untuk menyusun antibodi. Betul. Jadi antibodi ada bahan bakunya, sudah lengkap. Nggak Iya. ada katalisnya, kagak jadi. Betul. Nah, katalis itu diproduksi oleh probiotik. Jadi probiotik yang dibunuh sama antibiotik. Maka kalau mencegah jangan minum antibiotik. Iya, jadi mati, namanya anti kehidupan, antibiotik. Oke, nah kalau sekarang sudah sakit dokter, ivermectinnya dokter tahu nggak nih, kalau ya karena kan nggak semua dokter pakai ya. Yang di sesi pertama, sesi yang kedua dokter Bambang tuh nggak setuju dia ivermectin gitu. Tapi kalau yang setuju, misalnya gitu, dosis pemakaian ivermectin itu berapa sih dokter? Sesuai dengan aturan ya, untuk COVID itu ada di kertasnya. Kita bisa tetap makan 12 ya. 12 miligram. Iya. Ada yang bilang 3 kali, 3 buah. Tapi kalau saya sih 1 kali aja, pagi sore untuk yang pertama, ya, baru besoknya 1. Selama 3 hari aja? Enggak, paling lama 7 hari. Paling lama 7 hari, ya. Tapi kalau sudah enak, ya 5 hari ya cukup 5 hari. Kan ini bukan antibiotik. Ya, yang harus habis itu antibiotik harus 7 hari ya dokter ya. Iya. Kalau obat kan misalnya obat batuknya berhenti, ya udah jangan minum lagi. Iya, betul. Obat demamnya berhenti, ya obat demamnya jangan diminum lagi gitu ya. Obat gatal yang nggak ada jangan minum terus. Kalau obat gejalanya habis, obatnya di stop. Tapi kalau antibiotik dihabiskan. Iya. Ya, cukup jelas. Untuk mencegah imunnya jadi berubah. Jadi malah jadi nggak mempan lagi karena dia sudah kena tapi belum mati, dia bentuk lagi varian baru. Malah jadi lebih bahaya. Ya. Kalau sudah sembuh, nah kalau ini anak saya ini kan sekarang udah negatif. Saya suruh anak saya, kamu udah berhenti minum antibiotik, itu udah 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu berhentinya, dan gejalanya sudah habis semuanya. Nah hari ini tak suruh minum banyak-banyak probiotik untuk menggantikan yang dibunuh sama antibiotik. Boleh. Minum probiotik. Ya. Jadi solusi kalau sebenarnya bukan hanya COVID ya, sakit gigi kasih antibiotik, sakit batuk kasih antibiotik. Begitu selesai sakitnya, segeralah minum probiotik. Ya. Tepat, harus begitu. Ya, oke dokter, ini terakhir dah sebagai pertanyaan terakhir nanti sekaligus ini. Dokter, apa yang menyebabkan sitokin tidak terkendali menjadi badai sitokin? Menurut dokter, paru saya masih ada fibrosis karena antibodinya menyerang organ tubuh. Apakah ini badai sitokin dalam level ringan? Oke, setelah itu menjawab pertanyaan ini sekaligus dokter kasihkan pesan-pesan penutup dah. Baik. Ya, karena segi waktu. Badai sitokin itu dilawan dengan pemberian
obat-obat yang disebut dengan obat-obat steroid, ya. Obat-obat anti steroid, ya. Seperti misalnya kita kasih dexamethasone gitu ya. Obat-obat demikian yang membuat meredakan peradangan, ya. Cuman memang kalau itu dikasih pada pasien-pasien tertentu meningkatkan metabolisme, jadi meningkatkan gula darah jadi tinggi, ya. Jadi memang satu pihak merendahkan, satu pihak gula darah jadi tinggi, ya. Dan juga herannya pada pasien-pasien yang sedang dirawat dengan COVID, kok rata-rata hipertensi dia. Dan beberapa bisa meninggal karena ternyata stres yang dibuat itu menimbulkan terbentuknya emboli. Sehingga terjadi apa? Stroke. Ya, emboli itu adalah pembentukan stroke. Jadi di rumah sakit tertentu begitu masuk karena stres dikasih dulu heparin, pengencer darah untuk mencegah, ya. Karena orang kalau ketakutan sekali bisa nomor satu mah yang dikerja. Jadi kenapa setiap operasi kami selain kasih antibiotik kasih obat mah? Karena biar gimana pun orang masuk kamar operasi mau dipotong itu tegang loh, ya. Kita yang mau potong nggak tegang, tapi mereka kan udah tiba-tiba dingin, udah stres deh, ya. Dan maka itu kasih dulu antibiotik karena kalau udah lama operasinya habis-habis, muntah-muntah, mual-mual, kita pikir kenapa? Stresnya kambuh, ya, sakit mahnya kambuh dan sebagainya. Ya, jadi pesan saya untuk kita semua adalah tolong dari sekarang ingat pesannya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Maksud saya apa di situ? Maksudnya adalah dari sekarang dong kita jaga kesehatan. Caranya apa? Yang saya katakan tadi, satu, minum yang baik. Jangan minum yang bukan air. Minum air yang berwarna itu bukan air namanya. Itu namanya campuran. Jadi minum air tuh air. Bukan kopi lah yang banyakin, bukan Milo lah, bukan teh lah, ya air, ya. Yang kedua, makanlah makanan yang sehat. Sayur banyak loh. Tapi kalau sayur dimasak, makannya 2 jam lagi, jadi nggak sehat. Jadi janganlah makan sayur yang lama, baru dimasak, langsung makan. Dan usahakanlah ibu-ibu, jangan masak sayur 2 kali. Rusak nanti. Apalagi sampai mendidih. Vitamin C-nya hilang semua. Tinggal seratnya. Ya, jadi nggak ada faedahnya. Lalu yang berikutnya lagi, hindari yang tadi krep, ya, karbonat drink, ya, itu minuman soda. Yang kedua adalah refined sugar, gula-gula buatan. Sebenarnya gula putih itu gula buatan itu, bukan gula asli itu. Aslinya nggak putih dia, ya. Yang ketiga yaitu artificial food. Banyak sekali makanan itu udah dikemas dengan yang bukan sehat lagi sebenarnya. Apalagi dibilang makanan ini bisa bertahan sampai 2023. Wah, makanan apa itu 2 tahun? Kita kan mau makan yang fresh, yang sehat. Yang terakhir yang processed food. Nah, jangan bilang kita udah makan. Lihat dulu makanannya. Nggak semua makanan itu baik. Ya. Baru tidur yang cukup. Pak Jarod katakan jam 9 udah bagus. Itu sehat. Jam 5 bangun, saat teduh, ya, memuji Tuhan, olahraga sedikit. Normal tuh setengah jam saja, ya. Cukup lah. Makin tua tuh jangan angkat barbel yang keberatan. Tapi mengangkat barbel perlu supaya otot tidak hilang. Otot yang nggak pernah angkat beban akan hilang 3,5 kilo dalam 10 tahun.
14 kilo dalam 60 tahun. Jadi makanya itu kenapa kecil? Karena jarang angkat beban. Ketahuan di rumah jarang kerja. Ya. Nah, yang berikutnya lagi adalah matahari yang cukup. Tapi sekarang kita udah tahu matahari memang bagus. Tapi kalau ngelawan COVID nggak cukup. Ntar kelamaan juga masa dipanggang kita. Ternyata vitamin D itu perlu yang tinggi. Karena kebanyakan orang Indonesia kekurangan vitamin D. Ya, vitamin D itu sangat sehat dan terbukti dalam satu penelitian orang yang kadar vitamin D-nya tinggi hampir nggak ada yang meninggal kalau kena COVID. Tapi kalau rendah, waduh rata-rata meninggal. Ternyata vitamin D sangat erat hubungannya dengan peningkatan daya tahan tubuh. Ya, nyakit orang yang suka pegel-pegel, linu-linu, dia sudah makan neurobion masih pegel. Cek vitamin D-nya, ya itu kita harus tahu. Pak Pendeta Henry itu banyak menerangkan dengan baik, ya tentang vitamin D karena dia dokter ortopedi, dia bikin penelitian khusus tentang hal tersebut. Dan yang berikutnya adalah hati gembira, obat yang manjur, ya. Jadi ada singkat cerita ada 5 yang bisa bikin stres apa? Khawatir. Cara jalan keluarnya apa? Lepaskan khawatirmu. Dendam, marah-marah. Jalan khawatirnya apa? Ampuni orang itu. Yang ketiga apa? Ambisius. Target tinggi-tinggi. Aduh belum dapat nih, belum mau bisa tidur. Tapi Tuhan bilang apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, yang keempat apa? Dia adalah orang yang bersungut-sungut terus. Wah gimana? Nggak bisa. Jawabnya apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Semua jalan-jalannya ada. Yang paling repot adalah jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Nah ini agak repot nih. Wah kenapa? Kok bisa meninggal? Wah. Nah orang yang kuat imannya dia tahu Tuhan sumber hidupnya. Bukan suaminya. Suami saya nggak kerja, mati saya. Jangan dong. Emangnya berkat itu bukan dari suami. Berkat dari Tuhan yang diberikan kepada suami. Banyak janda-janda yang sukses bisnisnya, ya. Saya kira itu saja pesan saya supaya tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang. Terima kasih Pak Riyandi untuk ilmunya. Baik. Dan saya akan kembali ke Pak Tony Mulya untuk penutupan. Ya, ini malam hari ini Father Ensan ini Bapak rohaninya dan anak rohaninya nih. Puji Tuhan. Sebelum saya tutup Pak, ada bukan pertanyaan sih, cuma maksudnya ada satu isu katanya Pak Riyandi di WA Group nih penyebab COVID bisa pakai apa? Jamu tolak angin Pak. Itu hoax apa betul Pak? Jadi gini, itu dari Singapura. Mereka mencoba pakai jamu kayak tolak angin, antangin gitu. 3 kali 2 ya dia makan. Selama seminggu negatif gitu. Ya sebenarnya dia makan jahe, makan kunyit kan semua ada. Makan ya herba-herba Indonesia kan sehat-sehat, itu superfood semua. Hanya ya saya kira nggak hanya itu aja ya, vitamin D-nya tambah vitamin C-nya, tapi itu bikin hangat badan dan memperbaiki daya tahan. Kan orang flu minumlah itu gitu. Ya saya hanya menyampaikan kawan-kawan dari Singapura yang menyatakan di Singapura mereka pakai ampuh juga gitu. Ya nggak tahu golongan buat Delta cocok apa enggak ya. Ya, baik. Ya, saya ingat waktu saya COVID, ya atas anjuran Pak Riyandi, saya harus minum chicken essence. Padahal itu yang paling saya nggak suka, Pak. Belum pernah chicken essence seumur hidup saya. Anak saya beli 6 lusin, Pak. Harus habis. Itu penderitaan yang sangat tiap hari, Pak. Baunya bukan. Tapi ternyata juga. Itu hanya meningkatkan daya tahan. Tapi ada yang mengusulkan lebih bagus bone broth. Ya. Tapi saya pernah kasih juga kepada pasien saya yang dalam keadaan
lemah, sakit, darahnya rendah, itu cepat naikin darah HB. Oh. Ya, jadi tapi masing-masing orang kan beda-beda lah. Tapi yang ini cocok lah gitu. Karena saya juga suka makan kalau lagi capek. Ya, baik. Kita mau tutup acara kita malam ini. Jadi minta doa. Ya, kita satu dalam doa. Semua yang lihat lewat Zoom, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam hari ini. Kami boleh mendengar kesaksian, kami boleh mendapat pencerahan tentang bagaimana kami bisa mengatasi COVID dengan cara hidup sehat, hidup yang benar di hadapan Tuhan, punya hati yang gembira, tidak emosional, dan semuanya yang sudah diterangkan oleh hamba-Mu, Pastor Ruyandi Hutasoid sebagai seorang dokter, dan kami percaya itu menjadi berkat buat kami semua. Apa yang disampaikan oleh Pak Jarod, kami percaya juga itu merupakan kekuatan buat setiap kami lewat acara ini, Tuhan. Pakai Pak Jarod dahsyat lebih luar biasa lagi dalam acara-acara berikutnya, dan pakai juga Pak Ruyandi Hutasoid sebagai dokter, sebagai seorang pendeta untuk menjadi berkat buat kota, bahkan buat bangsa, bahkan buat bangsa-bangsa lewat ilmu yang sudah dikuasainya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Berkat Tuhan menyertai kami, damai sejahtera Tuhan, kuasa dan Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya. Amin. Oke, Pak.